Selamat malam Mbak Ayu sama Mbak. Ini manggilnya Mbak apa ini? Mbak Asmi, apa Mbak Viva? Mbak Ica, Mbak. Mbak Ical ya, aku lupa. Iya. Hari ini kita belajarnya agak beda ya sama yang kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan kita kebanyakan eh, quiz dulu, terus habis itu kan ada materi. Nah, kalau yang sekarang kita langsung review aja. Jadi nanti ada soal, terus teman-teman gantian aja jawabnya, terus langsung kita bahas, dan kita review materi yang sebelum-sebelumnya. Untuk persiapannya udah seberapa banyak untuk teman-teman? Mungkin mulai dari Mbak Ica dulu ya. Persiapannya bagaimana Mbak? Udah belajar apa aja? Permenkes yang kemarin saya buat untuk PR, apakah sudah dipelajari atau dibaca? Masih hanya sekedar baca-baca aja sih, belum terlalu menghafal banget. Kapan ujiannya Mbak Ica? Belum keluar sih Mbak Dewi. Tadi saya lihat webnya. Oh, oke. Kalau Mbak Ayu gimana? Belajar materi yang ada di bukunya Pak Zamil sih Mbak, sama soal-soal, terus sama kayak ngerjakan soal sosiokultural itu di yang online itu loh Mbak, CAT online Hmm, gitu. hmm. Yang Kalau Permenkes kayak itu yang gimana Mbak? kan saya udah pernah share kan tentang beberapa peraturan-peraturan. Itu ada undang-undang kesehatan, ada Permenkes tentang puskesmas seperti itu. Terus tentang BPJS juga sudah disampaikan ya di Kesung ya. Nah, itu dibuka-buka lagi ya. Nanti di minimal dibacalah sekilas-kilas begitu. Oke, saya mulai dulu ya. Saya share screen dulu, nanti teman-teman bisa gantian untuk menjawabnya. Nanti setelah sesi ini, materinya akan saya share ke Mas Ari, jadi bisa minta ke Mas Ari. Kalau sudah kelihatan, Iya Mbak. ya. Oke, kita mulai dulu dari Mbak Ija, nanti terus ke Mbak Ayu ya, gantian ya. Oke, silahkan Mbak Ija. Mbak Ija nih basicnya farmasi kan, harusnya tahu nih. Apa jawabnya Mbak? D nomor SIPA. Oke, kita lihat jawabannya. Pedagang besar farmasi dan pedagang besar farmasi cabang dalam melaksanakan pengadaan obat atau bahan obat harus berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan nomor SIPA. Ya, betul jawabannya. Jadi SIPA itu adalah surat izin praktek apoteker yang dimana dalam surat pesanan itu harus ada tanda tangan dari apoteker tanggung jawab dengan mencantumkan SIPA. Jadi kalau nggak punya SIPA, dia nggak boleh mencantumkan nama apoteker tersebut. Seperti itu. Yuk, Mbak Ayu, silakan. PBF atau PBF cabang yang menunjuk apoteker lain sebagai pengganti sementara harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Iya Mbak. Gimana? C. Charlie. Oke. Yang betul adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi PBF atau PBF cabang yang menunjuk apoteker lain sebagai pengganti sementara harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai POM. Apakah kepanjangan POM? Pengawas obat dan makanan. Oke, sip. Next ya.
Sekarang Mbak Ica, izin edar dan persetujuan khusus ekspor obat berlaku paling lama berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, oke. Betul jawabnya. Jadi, izin edar dan persetujuan khusus ekspor obat berlaku paling lama 5 tahun setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Jadi peraturan perundangan itu kan akan selalu terupdate. Nah, itu akan mengikuti peraturan perundangan yang terbaru. Sementara peraturan perundangan yang ada mengaturnya adalah paling lama 5 tahun ya untuk izin edar dan persetujuan khusus ekspor obat. Oke, next. Mbak Ayu, registrasi obat baru terdiri dari berikut ini, kecuali A. Registrasi obat baru dan produk biologi termasuk produk biosimilar. B. Registrasi obat generik. C. Registrasi obat paten nasional. D. Registrasi obat generik bermerek. E. Registrasi sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus dapat berupa transdermal patch, implan, dan switch. Yang mana, Mbak? Ah, Yang A. Yang betul adalah registrasi obat paten nasional. Di yang C ya. Nah, registrasi sendiri terdiri atas 2 macam. Ada 3 sih, ada baru, variasi, sama registrasi ulang. Ya, betul ya Mbak Ica ya. Iya, betul. Jadi, registrasi baru itu terdiri dari 3 kategori. Nanti Mbak Ayu minta tolong dihafalkan ya untuk kategori-kategori ini. Karena ada FR yang kemarin itu, dia pertanyaannya tuh menanyakan kayak termasuk ke dalam registrasi kategori keberapakah obat generik dan obat generik bermerek seperti itu misalnya. Jadi dihafalkan. Sini ada 6 kategori ya. Ada kategori 1 yaitu registrasi obat baru dan produk biologi termasuk produk biosimilar. Di kategori 2 ada registrasi obat generik dan obat generik bermerek. Di kategori 3 ada registrasi sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus dapat berupa transdermal patch, implan, dan bridge. Kategori 4 registrasi variasi mayor. Kategori 5 variasi minor. Kategori 6 variasi notifikasi. Yang terakhir itu ada registrasi ulang. Jadi nanti yang ditanyakan itu jenis kategorinya. Untuk penjelasan di registrasi variasi nanti bisa dibuka di peraturan tentang farmasi ya, Mbak Ayu. Nah, ini adalah nama obat yang diregistrasi dapat menggunakan 2 macam. Yang pertama nama generik. Nah, nama generik ini sesuai dengan International Non-Proprietary Names Modified yang ditetapkan WHO atau yang ditetapkan dalam program kesehatan nasional, serta bisa dari nama dagang. Jadi kalau nama dagang itu merupakan nama yang diberikan pendaftar sebagai identitas obat begitu. Oke, ini gilirannya siapa sekarang? Mbak Ica ya? Iya, saya. Nah, berikut ini adapun persyaratan pendaftar yang melakukan permohonan registrasi obat produksi dalam negeri, yaitu A. Memiliki izin industri farmasi. B. Memiliki sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan yang akan diregistrasikan. C. Apoteker memiliki SIPA. D. A dan B benar. E. Semua benar. A dan B benar. A dan B benar. Oke, CPOB itu apa? Cara pembuatan obat yang baik. Apa ya? Iya, Ya, betul. betul. Jadi CPOB itu adalah cara pembuatan obat yang baik. Yang dilihat adalah aspek produksi dan pengendalian mutu seperti itu. Kita lihat jawabannya dulu. Ya, A dan B benar. Jadi pendaftar yang melakukan permohonan registrasi obat produksi dalam negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama,
memiliki izin industri farmasi. Yang kedua, memiliki sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan yang akan diregistrasikan. Nah, sekarang kita membahas tentang standar operasional prosedur. Di dalam standar operasional prosedur itu ada suatu siklus penyusunan SOP. Jadi yang pertama adalah persiapan. Setelah persiapan ada penilaian kebutuhan. Lalu setelah dinilai kebutuhan terhadap SOP itu ada pengembangan. Setelah pengembangan dia integrasi dalam manajemen dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Di mana siklus dalam penyusunan SOP ini berbentuk lingkaran ya, berbentuk siklik. Jadi dia merupakan suatu keberlanjutan. Jadi dia muter begitu. Kelihatan enggak ya ini? Potong ya? Kelihatan, Mbak. Kepotong yang bawah, Mbak. Kepotong Potong bawah. ya? Maaf ya, salah-salah ketik dari tadi. Nah, ini adalah proses di dalam penyusunan SOP. Yang pertama ini ada persiapan. Persiapan ini isi di dalamnya adalah membentuk tim dan kelengkapannya. Yang pertama. Yang kedua, melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim. Yang ketiga, memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan SOP. Nah, memberitahukan kepada seluruh unit ini kegiatannya berupa apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi, memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan SOP ini adalah kegiatannya sosialisasi. Pernah dengarkah? Jadi kalau Ya. misalnya nanti ada pertanyaan tentang itu, oh kalau ada sosialisasi tentang misalnya SOP itu masuknya di mana gitu? Masuknya di persiapan, begitu ya. Terus setelah persiapan kita ke penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan. Ini ada 4, yaitu yang pertama menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan. Yang kedua, melakukan penilaian kebutuhan. Yang ketiga, membuat sebuah daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan. Yang keempat, membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP. Jadi, SOP yang akan disusun itu kira-kira akan dikembangkan seperti apa. Kemudian dokumen penilaian kebutuhan SOP-nya ini tuh seperti kayak teman-teman kalau tahu seperti apa ini namanya kayak di list gitu kan. Misalnya untuk kegiatan untuk SOP di pelayanan itu yang dibutuhkan apa aja yang sekiranya memang harus ada prosedur yang terstandarisasi seperti itu. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah pengembangan. Jadi di dalam pengembangan ini juga ada 4 tahapan, yaitu pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif, terus ada analisis dan pemilihan alternatif penulisan SOP, pengujian dan review, serta pengesahan SOP. Jadi SOP yang sudah disusun itu akan kita lakukan uji coba. Begitu, setelah kita rapatkan, setelah SOP sudah selesai, kita rapatkan bersama kepada tim-tim yang terkait. Apakah SOP itu tadi sudah sesuai belum sih untuk diterapkan di lapangan? Apakah sudah mewakili keadaan yang ada di lapangan seperti itu? Baru selanjutnya disahkan SOP tersebut. Nah, setelah dikembangkan, apa yang harus dilakukan? Ada integrasi dalam manajemen. Nah, langkah-langkahnya adalah perencanaan penerapan, pemberitahuan, distribusi, dan aksibilitas, serta pelatihan dan pemahaman. Jadi, SOP yang sudah disusun tadi, itu rencananya akan diterapkan seperti apa, di unit mana,
sejak kapan. Nah, tentunya pada saat kita melakukan perencanaan penerapan itu, kita harus memberitahukan tentang hal tersebut, baik itu kepada tim yang terkait maupun kepada sasaran kita, sehingga semuanya mengerti bahwa kita punya SOP nih terhadap ini, seperti itu. Nah, itu juga termasuk yang di distribusi dan aksibilitas ya. Aksibilitas ini actionnya, pelaksanaannya. SOP itu seperti apa. Lalu ada pelatihan dan pemahaman. Jadi tentunya SOP itu kita lakukan harus memiliki pelatihan dan pemahaman yang sama antar anggota satu tim seperti itu. Jangan sampai SOP itu dilakukan antara satu orang dengan orang yang lain ini nggak sama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Seperti yang sudah saya katakan bahwa setiap kegiatan itu harus ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi dari SOP ini seperti apa? Apakah ada yang tahu? Ada yang pernah menyusun atau melihat bentuk dari SOP-kah? Mungkin Mbak Ayu atau Mbak Ica? Ada tapi lupa Mbak isinya apa aja. Kemarin Jadi, barusan akreditasi soalnya. oh gitu. Jadi di monitoring dan evaluasi untuk SOP itu pernah dengar nggak yang namanya daftar tilik? Pernah dong. Jadi di dalamnya SOP itu ada daftar tilik. Nah, daftar tilik itu yang berfungsi sebagai monetnya kita. Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai? Maksudnya ada di SOP itu apakah sudah sesuai dengan penerapannya di lapangan? Seperti itu. Jadi isinya daftar tilik itu apa sih? Ya diagram alir yang ada di dalam SOP seperti itu. Kecepatan nggak menjelaskannya? Enggak, Mbak. Nggak ya. Oke, selanjutnya adalah format. Format yang dipergunakan adalah format diagram alir bercabang dan tidak ada format lainnya yang dipakai. Jadi kalau di SOP itu ada yang namanya flowchart kan, pasti ada kan diagram alir tuh. Nah, simbol yang digunakan pun terdiri dari 5 simbol, yaitu 4 simbol dasar flowchart dan 1 simbol penghubung ganti halaman. Nah, sesuai anatomi dokumen SOP yang merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur terstandarkan dan secara keseluruhan membentuk satu kesatuan proses informasi yang dimuat dalam dokumen SOP meliputi, jadi ada dua, ada unsur dokumentasi dan unsur prosedur. Jadi di dalam SOP itu ada dua jenis. Ada SOP yang terkait dengan prosedur medis atau prosedur tindakan, juga ada yang terkait dengan SOP pendokumentasian atau dia sifatnya non prosedur, non pelayanan seperti itu. Kalau misalkan kayak teman-teman yang ada di puskesmas atau di rumah sakit itu biasanya uh, menyusun SOP yang terkait dengan unsur prosedur. Tapi untuk teman-teman yang berada di Dinkes itu SOP-nya berupa unsur dokumentasi. Jadi kalau saya nanti ada pertanyaan, dokumen yang memuat prosedur terstandarkan dan secara keseluruhan membentuk satu kesatuan proses informasi disebut dokumen apa? Nah, disebutnya dokumen apa? SOP, begitu ya. Oke, ini adalah flowchart-nya SOP. Jadi kalau kita menyusun SOP itu selalu ada simbol ini. Nah, simbol yang pertama ini adalah mulai. Jadi ketika kita memulai misalkan seperti petugas datang. Nah, ini kita mulai dari sini. Nah, ini dipergunakan untuk awal dan akhir dalam suatu proses atau program. Kemudian yang bentuknya segi 4 ini
Ini merupakan proses pengambilan keputusan. Biasanya untuk keputusan dengan jawaban iya atau tidak. Misal kayak iya berarti nanti mengarahnya kemana. Kalau tidak berarti berhenti di situ. Seperti itu. Kemudian yang kotak ini adalah kegiatan pemrosesan suatu aktivitas. Jadi biasanya setelah simbol lingkaran ini, dia ke simbol segi empat begitu teman-teman. Lalu kalau misalnya kita berpindah halaman, simbolnya adalah seperti ini. Nah, simbol panah ini dipergunakan sebagai arah pemrosesan atau arus dokumen. Seperti itu. Nah, ini ada FR tentang nasional atau district health account. Jadi nasional atau district health account ini apa? Merupakan ruang lingkup pencatatan, analisis, dan pelaporan data pembiayaan kesehatan di tingkat nasional atau yang disebut NHA, dan pada level provinsi disebut Provincial Health Account atau PHS, dan yang di kabupaten kota disebutnya District Health Account. Nah, konsepnya NHA sendiri terdiri dari 4 pertanyaan mendasar tentang pertama, sumber pembiayaan yang datang dari mana. Jadi, sumber pembiayaan itu dari mana sih? Apakah dari APBD, ataukah dari LUT, ataukah dari JAK, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah aliran sumber tersebut kemana saja. Jadi, pembiayaan itu larinya ke kegiatan apa saja, ke kegiatan besar apa saja, begitu. Lalu jenis pelayanan yang diberikan apa saja. Nah, dari kegiatan besar itu lalu dibagi lagi ke kegiatan yang lebih kecil. Nah, yang keempat adalah siapa yang mendapatkan manfaat tersebut. Jadi, peruntukan itu untuk siapa? Apakah untuk masyarakat dengan kriteria tertentu atau mereka yang berada di area tertentu seperti itu. Nah, ini ada fokus untuk account dalam reformasi pembiayaan kesehatan. Di antaranya adalah desentralisasi fiskal. Yang kedua, klien membayar tarif pada saat menggunakan pelayanan. Jadi kalau tidak menggunakan pelayanan, tentunya klien juga tidak membayar tarif ya. Lalu pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin. Nah, ini kita mengenalnya dengan apa teman-teman? Kalau pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin. Ada yang tahu? Yes. Iya, BPJS Kan? PBI. Itu. Terus ada alokasi pembiayaan publik. Yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan ini ya seperti BPJS kesehatan begitu ya. Kalau sekarang ini tidak dibedakan dia miskin atau tidak. Namun apa ini sistemnya itu menggunakan UHC. Ada yang tahu apa panjangnya UHC? Ada yang tahu nggak? Enggak, Mbak. Universal Health Coverage. Jadi kalau dulu kan hanya masyarakat yang tercover oleh BPJS saja kan yang bisa memanfaatkan untuk apa ini pemeriksaan. Nah, karena sekarang itu dituntutnya, ini udah belajar SDGs belum ya? Sudah dapat materi KESUM kan? Belum. Kesehatan umum yang Iya, SDGs, Mbak. kesehatan. Nah, nah, itu kan, ini yang jawab belum siapa? Mbak Ica apa Mbak Ayu nih? Saya, Mbak. Ica. Oh, Mbak Ica. Mbak Ica berarti belum mereview materi yang kesehatan umum ya, Mbak? Hmm, belum, Mbak. Belum lihat itu. Nanti review lagi ya yang untuk KESUM ya, karena itu nanti keluar di P3 kayak tahun kemarin. Ini di dalam Baik. materinya. Ini di kisi-kisi yang terbaru untuk tahun ini apakah sudah ada ya untuk admin guys? Sudah, Mbak. Sudah Ada ada. KESUMnya juga? Hmm, Ada KESUM atau langsung bidang?
Iya, Mbak. Yang sudah buka kisi-kisinya, ada kesun atau langsung bidang? Langsung bidang itu maksudnya gimana Mbak Dewi? Jadi kalau di kisi-kisi itu kan ada tulisannya kan, eh, apa ini namanya, materi kesehatan umum, ada SDGs, ada apa, ada apa, ada apa. Ada tulisannya begitu, atau langsung kompetensi untuk adminkes. Ada ini Mbak, kompetensi umum sama kompetensi khusus. Yang Hah? umum itu penyusunan rancangan kerangka acuan penyusunan kebijakan, program Hmm, upaya kesehatan, hmm, sumber hmm, daya kemanusiaan, sediaan farmasi, alkes, dan hmm, makanan, program hmm, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, hmm. pengumpulan dan pengolahan bahan literatur, laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alkes, dan makanan, dan program manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Yang khusus itu pelaksanaan kebijakan program kesehatan, pelaksanaan penilaian dalam rangka perizinan rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, praktek bersama, praktek dokter, pengobatan tradisional, pelaksanaan penilaian pemberi jasa dan penerbitan surat izin praktek dokter atau dokter gigi, pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terikat dengan bidang kesehatan, terakhir penyusunan laporan itu Mbak yang kisi-kisinya. Oh, berarti berbeda sama tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu ada kesumnya soalnya. Hmm. Ya wis lah, kita lanjut aja dulu ya. Oke, jadi asuransi kesehatan ini ada UHC. Kalau kita melihat sekarang UHC, Universal Health Coverage, atau BPJS ya, ya seperti itu. Nah, ini adalah peraturan Permenkes yang dipergunakan. Nanti bisa teman-teman pelajari lagi ya, seperti akreditasi, sertifikasi itu nanti biasanya ada di sini nih. Ada di pedoman manajemen puskesmas, juga ada di sini, ada perizinan juga. Jadi teman-teman bisa buka-buka lagi. eh Begini teman-teman, dulu itu pernah ada anggapan kalau misalkan saya mengambil adminkes, katakanlah di rumah sakit, berarti saya tidak perlu mempelajari adminkes yang tentang puskesmas. Nah, itu anggapan yang salah. Jadi, teman-teman di sini tetap harus mempelajari puskesmas maupun rumah sakit seperti itu. Walaupun di yang dipilih formasinya itu entah itu di puskesmas, entah itu di rumah sakit seperti itu. Nanti ini bisa dibuka-buka lagi ya, dipelajari ya. Ini ada Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Lalu ada Permenkes nomor 25 tahun 22 tentang organisasi dan tata kerja. Lalu ada Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah, ini ada undang-undang tentang rumah sakit. Nah, ini terkait klasifikasi rumah sakit ya. Kalau misalkan kita bahas tentang klasifikasi rumah sakit, berarti bukanya di pasal 24 ayat 4 yang mengamanahkan tentang klasifikasi. Di klasifikasi rumah sakit itu ada dua, ada umum dan khusus. Rumah sakit umum ada ABCD dan khusus juga ada ABC. Nah, kalau A ini biasanya di pusat, kalau B ini biasanya di kabupaten kota. Begitupun dengan C dan D. Biasanya mereka dibagi berdasarkan jumlah PT seperti itu. Nah, untuk perizinan ini berada di pasal 28. Nah, di sini ada izin rumah sakit terdiri atas dua ya teman-teman. Ada izin mendirikan dan izin operasional. Jadi hati-hati nanti kalau ada pertanyaan terkait tentang izin rumah sakit, jangan hanya memilih salah satunya. Nah, di sini ada izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun. Sedangkan izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Itu diapakan ya teman-teman.
Lalu ada pengaturan perizinan mengacu kepada PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Lalu berikutnya adalah konsep klasifikasi rumah sakit berdasarkan PMK nomor 3 tahun 2020. Nah, ini adalah dasar kelas rumah sakit yang tadi ya. Adalah jumlah tempat tidur. Jadi ada beberapa di sini, jumlah tempat tidur, ada pelayanan, ada SDM, bangunan dan prasarana serta perawatan. SDM itu sumber daya manusia ya teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah pelayanan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan non-medik. Nah, kalau pelayanan medik kan kita sudah tahu ya yang berhubungan dengan medis. Kalau penunjang medik, contohnya ada yang tahu seperti apa? Laboratorium radiologi. Oke, ya betul. Nah, terus kalau pelayanan non-medik seperti apa? Apa kalau non-medik itu? Mungkin Seperti penerbitan surat-surat, itu bisa masuk ke situ ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kan ada penerbitan surat sehat, surat keterangan apa, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah penyelenggaraan rumah sakit. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu tidak dibatasi pada kelas rumah sakit tertentu, tetapi dapat dilakukan pada seluruh rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan pelayanan rumah sakit. Tidak berdasarkan kemampuan pelayanan rumah sakit, tetapi berdasarkan dari kompetensi tenaga, terutama tenaga medis yang dimiliki rumah sakit. Kayaknya di pertemuan sebelumnya saya membahas tentang ini ya, vaskes tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi kan kalau di vaskes tingkat 1 tuh kita mengenalnya sebagai apa contohnya vaskes tingkat 1? Puskesmas, Puskesmas nah, Klinik Pratama. Ini nah, dokter. itu kan ya betul. Jadi yang di sana isinya adalah dokter umum. Ya, lalu di atasnya di vaskes tingkat 2-nya dia apa pelayanan dokternya? Dokternya dokter spesialis ya. Lalu yang di atasnya lagi adalah sub spesialis seperti itu. Masih ingat kan ya materinya ya? Masih ingat ya Mbak Ayu? Ya, Mbak. Oh, ini sudah ada yang gabung baru lagi, Mbak Dwi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke Nusantara Sehat ya. Ada yang pernah ikut Nusantara Sehat? Enggak. Enggak. Pernah. Atau ada yang pernah tahu? Belum pernah dengar? Oke, Nusantara Sehat merupakan upaya kesehatan terintegrasi yang mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah DTKP, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan. Masa penempatannya adalah 2 tahun dan berbasis tim. Jadi yang tergabung di dalam Nusantara Sehat itu bukan hanya misal dari tenaga dokter saja, tidak. Tapi juga ada dari tim, katakanlah seperti ada nutrisionisnya, ada epidemiolognya, ada bronkesnya, seperti itu. Jadi mereka tidak bekerja sendiri. Nah, ini di atas ini sudah ada peraturan tentang Nusantara Sehat ya teman-teman. Mungkin nanti bisa dibaca sekilas seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Hanya ada 2 peraturan
Permenkesnya ada nomor 50 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja UPT bidang pelatihan kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 138 2021 tentang uraian tugas dan fungsi organisasi dan tugas koordinator dan subkoordinator gabung pada unit pelaksana teknis di bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Nanti bisa dibuka, bisa dibaca. Nah, ini adalah peraturan tentang perencanaan pembiayaan kesehatan baik fisik dan non fisik. Dulu kita mengenalnya sebagai BOK ya. Kalau sekarang namanya berubah menjadi DAK, DAK, Dana Alokasi Khusus. Nah, ini ada peraturannya. Ini yang terbaru ini di Permendagri nomor 12 tahun 23 tentang juknis DAK non fisik ya. Sama Permendagri nomor 42 tahun 22. Juknis penggunaannya. Oke. Nah, ini langsung kita ke bab 4. Di bab 4 ini dibahas tentang pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas dan standarisasi rekening puskesmas dalam rangka penyaluran langsung puskesmas ke rekening puskesmas. Jadi penerima dana BOK puskesmas ini harus memenuhi persyaratannya, yaitu kriteria puskesmasnya adalah telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi di aplikasi Tekpus Kementerian Kesehatan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran 21. Yang kedua adalah memiliki rekening puskesmas atas nama puskesmas sesuai dengan standar. Nah, lalu kalau sudah memiliki rekening puskesmas, apa yang dilakukan? Maka Dinas Kesehatan melakukan validasi terhadap puskesmas penerima BOK puskesmas. Setelah Dinkes melakukan validasi, selanjutnya yang dilakukan adalah Menteri menetapkan puskesmas penerima BOK di setiap tahun anggarannya. Nah, lalu yang kedua adalah perencanaan dan penganggaran. Kampus yang menerima dana BOK melakukan penyusunan rencana kegiatan anggaran puskesmas atau RKAP BOK puskesmas. Lalu RKAP yang sudah selesai disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, Kepala Dinas Kesehatan mengkoordinasi usulan tersebut disampaikan kepada Kemenkes melalui aplikasi Erenggan. Nah, Kadinke mengkoordinasikan proses pembahasan usulan RKAP BOK puskesmas. Usulan yang disepakati dituangkan dalam berita acara yang dibubuhi tanda tangan Kapus, Kadinkes, dan perwakilan Kementerian Kesehatan. Saya izin sebentar ya teman-teman. Iya. Oke, jadi alurnya seperti itu ya. Dari Kapus dulu dia menyusun RKAP, lalu disampaikan ke Dinkes. Nanti oleh Dinkes dijembatani untuk diusulkan ke Menkes melalui aplikasi apa? Ayo, Erekar. Erenggar. Oke. Melalui aplikasi Erenggar, lalu nanti berikutnya akan dibahas usulan tersebut, lalu disepakati dalam berita acara. Ya, jadi dari Dinkes Kabupaten Kota itu tidak larinya ke provinsi, tapi langsung ke kementerian. Begitu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah obat dan kosmetika. Nah, Permenkes nomor 73 tahun 2016 itu memuat tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik terkait dengan kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis satu pakai. Nah, bahan medis habis pakai ini biasanya disingkat dengan BMHP. Jadi kalau teman-teman nanti pas ketemu soal
dia menanyakan misalnya Permenkes nomor 73 tahun 2016 membahas tentang apa, bla bla bla, terus disebutkan BMHP, jangan bingung karena BMHP itu kepanjangannya adalah bahan medis habis pakai. Ada yang tahu contohnya apa bahan medis habis pakai? Masker, handscoon. Ya, betul. Jadi berupa seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 16 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 14 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Lalu yang ketiga adalah Permenkes Nomor 26 Tahun 18 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Lalu yang keempat ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 17 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi, kolam renang, soluber aqua, dan pemandian umum. Nanti bisa di-download ya teman-teman, dibuka-buka lagi ya, dibaca, dipahami. Nah, ini yang berikutnya adalah sakit dan lakip. Rasanya ini sudah pernah saya bahas. Ada yang tahu kepanjangannya sakit apa? Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oke, betul. Kalau lakip? Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oke. Apa yang dimuat di dalam lakip? Atau lakip itu seperti apa sih? Kalau lakip itu terkait anggaran ya, di dalamnya ada anggaran-anggarannya, evaluasi anggaran, sedangkan sakit itu monet dari kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi saya sempurnakan sedikit. Kalau lakip itu berisi gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD atau APBN. Jadi terkait dengan anggarannya ya. Kalau sakit itu merupakan sistem yang terintegrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan. Jadi kalau di sakit itu benar-benar perencanaannya, kinerjanya seperti itu. Nah, ini ada siklus sakit di sini. Mulainya dari Renstra atau rencana strategis, lalu diturunkan ke dalam perjanjian kinerja. Setelah ada perjanjian kinerja, ada pengukuran kinerja. Nah, setelah kinerja ini diukur, maka data kinerja tersebut diolah. Nah, diolah jadilah laporan kinerja. Laporan kinerja turunlah menjadi review dan evaluasi kinerja. Jadi biasanya kalau Restra ini sudah jelas ya, selalu berada di awal dia di rencana strategis, sedangkan di Renja ini nanti jatuhnya adalah di laporan kinerja. Nah, Restra ini diturunkan menjadi Renja. Jadi Renja ini biasanya sifatnya triwulan. Nah, selama triwulan ini tadi rencana kerjamu seperti apa sih, capaianmu sudah seperti apa, dituangkan di dalam Indonesia. Seperti itu. Ada yang bingung? Nanti untuk lengkapnya bisa teman-teman buka di Perpres 29 tahun 2014 ya teman-teman. Nah, ini adalah Permenkes yang mengatur tentang kesehatan dan nakes. Ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nanti bisa teman-teman buka lagi. Nah, ini Mbak Dwi ya yang menjawab ya. Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal disebut dengan A, B, C, D, atau E, Mbak? SPM. SPM, oke. Yang C ya. Ya. Oke. Jadi,
Betul, itu termuat dalam standar pelayanan minimal. SPM itu apa sih? SPM merupakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SPM kesehatan. Merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten kota. Ada yang tahu SPM kesehatan daerah kabupaten kota itu contohnya apa saja? Ada 12 indikator. Oke, apa saja Mbak? Pelayanan pada pelayanan ibu hamil, bayi Ya. baru lahir, usia dasar, usia dasar, lansia, usia lanjut, hipertensi, diabetes, TB. Ya, betul Mbak. Jadi itu SPM kesehatan daerah kabupaten kota ya. Nanti akan berbeda dengan provinsi. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Maaf ya teman-teman, saya sama batuk. Soalnya batuknya belum sembuh. Nah, soal berikutnya mungkin bisa Mbak Ica yang menjawab ya. Terdapat krisis kesehatan akibat bencana yang terjadi pasca tsunami yang menimpa Palu beberapa tahun lalu. Termasuk dalam jenis pelayanan dasar dari standar kebencanaan daerah, pelayanan kesehatan kebencanaan, SPM kesehatan daerah pusat, SPM kesehatan daerah kabupaten, atau SPM kesehatan provinsi. SPM Kesehatan Provinsi. Oke, betul jawabannya. Nah, jadi ini ya bedanya ya. Kalau tadi SPM Kesehatan Kabupaten Kota sudah disebutkan oleh Mbak Dwi tadi ada 12 indikator. Nah, kalau SPM Kesehatan Daerah Provinsi ini terdiri atas yang pertama, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi. Dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Jadi kalau dia termasuk KLB, di tingkat provinsi sudah jelas itu masuknya di SPM provinsi. Begitu. Oke, next ya. Pelayanan yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan atau preventif pada jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten kota terdiri atas kecuali A. Peningkatan kesehatan, B. Restorasi sistem kesehatan, C. Perlindungan spesifik, D. Diagnosis dini dan pengobatan tepat, E. Pencegahan kecatatan. Monggo Mbak Ayu menjawab. Yang mana? Ya, Mbak. Restorasi sistem. Ya. Kok jawabnya malu-malu kucing? Gak pernah dengar. Jadi ini kecuali, ya betul. Kecuali adalah restorasi sistem kesehatan ya. Jadi kalau ditanya pelayanan yang bersifat peningkatan pada jenis pelayanan dasar di SPM kesehatan daerah ya terdiri dari ini tadi. Opsi A, C, D, dan E. Oke. Berikut ini yang bukan merupakan standar teknis dari mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan pada pemerintah daerah yaitu A. Standar operasional, B. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, C. Standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan, D. Petunjuk teknis, atau E. Tata cara pemenuhan standar. Monggo Mbak Dwi untuk menjawab. Yang mana Mbak? Petunjuk teknis. Yang mana? Petunjuk D. Dadu.
Iya, Petunjuk dan teknis. mulai. Iya. Nah, ini kita cermati lagi ya di sini. SPM. Ini kan berbicara tentang SPM. Jadi yang bukan adalah standar operasional. Gitu. Nah, ini teman-teman untuk soal-soal apa nih? Ujian besok ini. Kadang teman-teman ini suka apa namanya? Terlewatkan kata-kata bukan, tidak, kecuali. Nah, itu nanti teman-teman diharapkan lebih teliti lagi dalam membaca soal ya. Karena kemarin itu saya sempat ini juga ada tryout juga, kuis juga. Nah, itu kebanyakan pesertanya salah. Terus saya tanya kenapa kok salah ya? Karena saya nggak baca kata-kata bukan, tidak, atau kecuali. Jadi kadang-kadang ini diselipkannya kalau bukan ya kecuali atau tidak begitu. Oke, kita bahas standar operasional ya. Nah, standar operasional pemerintah daerah wajib memutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri dari standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Tadi ini masuk semua kan ya? Ada petunjuk teknis kan? Atau tata cara pemenuhan standar. Masuk. Jadi ini jawabannya adalah standar operasional, Mbak. Ini. Yang bukan adalah standar operasional. Oke, next. Capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan sebesar gilirannya siapa Mbak Ica ya? Sesuai target daerah. Oke. Di peraturan yang baru untuk capaian kinerja pemerintah di SPM kesehatan itu adalah 100%. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Kalau dulu sekali itu memang sesuai dengan target masing-masing kabupaten kota, Mbak. Nah, untuk peraturan yang baru di tahun 2019 itu targetnya semua SPM adalah 100%. Gitu. Oke, next. Jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas yang merupakan bagian integral puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh puskesmas disebut sebagai Mbak Ayu, kader kesehatan kah, bidan desa, posyandu, puskesmas pembantu atau bidan delima? Dan desa. Oke. Jaringan. Yakin bidan desa. Jaringan Ini pelayanan. kata kuncinya adalah integral. Jadi kalau kita ingat integral, kita ingat pelajaran matematika dulu saat sekolah SMA ya. Puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu. Jadi integral itu merupakan turunan atau perpanjangan. Kader. Gampangnya begitu. Ya, kalau kader itu, apakah kader itu milik dari puskesmas? Posyandu. Oke. Iya, posyandu. Oke. Nah, kader kesehatan dan posyandu, keduanya itu adalah milik desa. Desa. Puskesmas Iya. pembantu. Nah, yang betul adalah puskesmas pembantu. Jadi puskesmas pembantu ini merupakan perpanjangan tangan atau bagian integral dari puskesmas seperti itu. Nah, kalau bidan desa itu biasanya menempati polindes. Kalau dia di desa-desa,
Nah, itu ada, masih ada Polindes. Itu ditempati oleh bidang desa. Seperti itu. Bingung apa enggak? Kalau kader kesehatan dan posyandu itu miliknya desa ya teman-teman. Jadi itu bukan miliknya puskesmas. Eh, rasanya kemarin ada materi tentang pemberdayaan masyarakat ya. Jadi di kader kesehatan itu merupakan suatu bagian dari pemberdayaan masyarakat. Nah, wajahnya itu adalah posyandu begitu. Nah, ini penjelasannya ya. Puskesmas pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Merupakan bagian integral dari puskesmas yang harus dibina secara berkala. Ini maksudnya dibina secara berkala ini biasanya kita ada mones ke pustu seperti itu. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsinya adalah menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas di wilayah kerjanya. Jadi, kalau kita berbicara desa, desa itu kan tidak seperti kota ya. Kalau kota kan jarak antara rumah ke puskesmas itu sudah sangat terjangkau seperti itu. Tidak terlalu jauh, baik itu bisa diakses dengan kendaraan. Nah, kalau di desa, itu jarak antara masyarakat sangat jauh sekali, bahkan tidak jarang susah sekali dijangkau, atau tidak ada kendaraan untuk ke puskesmas induk. Jadi biasanya mereka ada pustu, begitu. Nah, disitulah dia melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh puskesmas induk untuk mencapai sasarannya begitu. Oke, next. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan nakes harus memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial. Nah, kredensial ini diselenggarakan oleh siapa? Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, Puskesmas, atau organisasi profesi. Gilirannya siapa nih? Mbak Ayu atau Mbak Dwi? Mbak Dwi. Oke, monggo dijawab Mbak Dwi. Masuk yang mana? Siapakah yang bisa memberikan kredensial ini? Diselenggarakan oleh siapa? Dinas Kesehatan nih. Dinas kesehatannya ada dua nih. Yang mana? Kabupaten kota. Oke, ya betul. Jadi penyelenggaranya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, tujuannya apa sih? Memastikan supaya nakes itu memiliki kompetensi agar mutu pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat sehingga lebih terjamin dan terlindungi. Nah, siapakah yang melakukan? Ya, tim kredensial dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Nah, prosesnya bagaimana? Puskesmas menyampaikan usulan nakes yang akan dikredensial kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota secara berkala paling sedikit 5 tahun sekali. Nah, misal ada nakes yang baru masuk di sana, apakah perlu dilakukan kredensial? Perlu enggak? Ayo, silahkan yang bisa menjawab, apakah perlu? Mbak Ica? Nggak perlu. Masih belum. Masih belum? Ataukah ada pendapat yang lain? Mbak Ayu? Perlu nggak Mbak Ayu?
Perlu, Mbak. Karena Buat ini, mutu pelayanannya biar apa ya? Tenaganya biar terjamin. ada mutu pelayanannya untuk keselamatan pasiennya. Ya. Jadi jawabannya adalah perlu. Ya, kredensial ini tidak hanya dilakukan berulang atau berkala setiap 5 tahun sekali, tetapi juga bila ada pegawai baru, dia juga harus di kredensial, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang datang nutrisionis, apakah juga perlu di kredensial, Mbak Dwi? Mbak Dwi, apakah perlu dilakukan? Atau yang lain ada jawaban? Misalnya yang datang nih bukan dokter, ada nutrisionis, ada sanitarian, apakah juga perlu dilakukan? Mbak Ica. Perlu tenaga kesehatan lain Perlu. kan. Oke. Ya, betul. Oke, next ya. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas non rawat inap, B. Puskesmas rawat inap, C. Puskesmas kawasan perkotaan, D. 1 dan 3 benar, E. 1 dan 2 benar. Ini gilirannya siapa? Mbak Ica ya? 1 dan 2 benar. 1 dan 2 benar. Oke. Jadi, dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan. Nah, kalau kemampuan pelayanan terbagi menjadi dua, non rawat inap dan rawat inap. Sedangkan karakteristik wilayah dibagi menjadi 4. Ada perkotaan, pedesaan, terpencil, dan sangat terpencil. Oke. Next. Lambang puskesmas harus diletakkan di depan bangunan yang mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Arti dari lambang puskesmas, di mana terdapat bidang segitiga, mewakili 3 faktor di luar pelayanan kesehatan yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat, yaitu A. Genetik, B. Lingkungan, C. Perilaku, D. 1 2 benar, E. Semua benar. Mbak Ayu, silakan. Aduh. Genetik, lingkungan, perilaku. Yang mana? Semua benar. Oke, yang E ya. Nah, semua benar ya. Jadi lambang bisa dibayangkan ya lambangnya puskesmas ya. Yang bagian terluar itu kan segi 6. Nah, ada segi 6 itu melambangkan keterpaduan dan kesinambungan dalam penyelenggaraan puskesmas untuk bisa memberikan pelayanan yang merata dan mudah diakses oleh masyarakat sekitar dengan penuh tanggung jawab. Lalu ada irisan 2 buah lingkaran, itu melambangkan 2 unsur yang meliputi upaya kesehatan masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat, juga upaya kesehatan perorangan dalam mencegah timbulnya masalah kesehatan perorangan. Atau kita menyingkatnya UKM dan UKP. Lalu ada bentuk bangunan melambangkan tempat atau wajah dalam upaya menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah bentuk segitiga. Ya, itu tadi yang sudah dijawab ya. Keterkaitan antara perilaku genetik dan juga lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Lalu ada palang berwarna hijau, melambangkan peningkatan kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Nah, lalu kenapa harus warna hijau? Supaya mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sedangkan warna putih merupakan nilai-nilai yang telah diterapkan di masyarakat. Oke, next. Ini Mbak Dwi ya.
1. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas dan pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan. Nah, manakah yang merupakan karakteristik puskesmas kawasan pedesaan? Yang mana, Mbak Dwi? Halo, Mbak Dwi. Iya, sebentar. Oh, ya, yang mana? Kata kuncinya adalah kawasan pedesaan. Iya, 3 dan 4. 3 dan 4. Oke. Jawabannya benar adalah semuanya benar. Nah, pada prinsipnya, semua puskesmas, baik itu di pedesaan, di perkotaan, maupun terpencil dan sangat terpencil, itu selalu melakukan kegiatan yang berbasis UKM dan UKP. Nah, UKM ini tadi apa? Upaya kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Iya, upaya kesehatan masyarakat ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Seperti apa? Misal, posyandu. Dia melibatkan partisipasi masyarakat, tapi pelayanannya itu adalah puskesmas. Misal, di dalam posyandu, jika ada pemeriksaan ibu hamil, betul atau salah? Ada pemberian vitamin A, ada pengukuran tumbuh kembang anak. Nah, itu semuanya termasuk di dalam kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah pelayanan UKP. UKP ini apa ada kepanjangannya? Upaya kesehatan perorangan. Oke, upaya kesehatan perorangan. Ini meliputi apa? Kesehatan gigi ya, periksa gigi, kesehatan umum. Ya, jadi ini yang terkait dengan kesehatan perorangan. Lalu ada optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Nah, kalau jaringan pelayanan puskesmas tadi apa contohnya? Puskesmas pembantu. Bantu. Oke, puskesmas pembantu. Kalau jejaring, siapa jejaring kita? Jejaring puskesmas. Ada klinik. Lalu ada praktek mandiri. Dokter mandiri. Itu adalah jejaring puskesmas. Jadi teman-teman, ini jangan lupa ya, bahwa puskesmas itu memiliki jaringan dan jejaring. Ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Lalu yang terakhir adalah pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan. Oke. Nah, ini adalah puskesmas ya. Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Nah, di sini tempat diselenggarakannya UKP dan UKM untuk pencapaian. Pertama, standar pelayanan minimal kabupaten kota bidang kesehatan yang terdiri dari 12 indikator. Ya. Yang kedua adalah program Indonesia Sehat. Yang ketiga adalah kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Atau apa ini? BPJS ya. Jadi kinerja puskesmas dalam rangka BPJS. Seperti itu.
Biasanya ini yang biasanya itu setiap bulan itu BPJS akan menanyakan beberapa hal tentang capaian dari puskesmas yang terkait dalam BPJS. Jadi misalkan seperti angka morbiditas, lalu ada lagi jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan seperti itu. Morbiditas apa? Ada yang tahu nggak? Angka kesakitan. Oke, angka kesakitan. Next. Nah, ini adalah kegiatan di dalam puskesmas ya. Di puskesmas itu UKM terbagi menjadi dua, UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial itu meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesjal, gizi, serta P2P. Nah, sedangkan UKM pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di puskesmas. Nah, kalau esensial kan sudah terlihat jelas di sini ya kegiatannya. Nah, kalau yang contohnya UKM pengembangan apa? Ada yang tahu? Ada yang basicnya kerja di puskesmas kah? Ada yang. Oke, UKM pengembangan ini contohnya, salah satu contohnya adalah Batra. Ada yang tahu Batra itu apa? Obat tradisional. Oke, ya betul. Jadi UKM pengembangan ini contohnya Batra. Lalu teman-teman pernah dengar tentang Keswa? Kesehatan jiwa, Oke, betul. Kesjor? kesehatan kerja dan olahraga. Oke. Jadi itu adalah contoh dari UKM pengembangan. Ya, kegiatan yang dilakukan selain UKM esensial itu jatuhnya adalah di UKM pengembangan begitu. Nah, lagi-lagi saya minta teman-teman untuk membuka kembali Permenkes tentang puskesmas. Nah, di sini juga ada tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Nah, ini teman-teman, untuk tahun 2023 itu puskesmas kegiatannya masih digunakan seperti ini ya. Jadi ada UKM esensial dan pengembangan. Namun di tahun 2024 nanti itu akan ada perubahan besar-besaran. Jadi sudah tidak menggunakan SOTK yang lama. SOTK itu struktur organisasi. Itu tidak menggunakan yang lama, tapi menggunakan ILP atau integrasi layanan primer. Nah, itu bisa teman-teman download atau nanti bisa saya carikan supaya bisa teman-teman baca. Takutnya nanti yang ditanyakan itu adalah yang untuk tahun depan, seperti itu. Tapi rasanya tidak ya. Harusnya sih kalau tahun 23 yang berlaku masih tahun 23, seperti itu. Karena yang di ILP nanti akan berbeda jauh. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri. Kalau selama ini kan kayak UKM esensial, nanti berdiri di bawahnya dia Blomkes, ada apa, ada apa. Nah, nanti kalau untuk ILP itu sudah tidak ada lagi esensial dan pengembangan seperti itu. Tapi langsung ke program-program, lalu ada nanti yang digabung menjadi satu, seperti itu. Oke, next. Seorang adjudan dalam menyusun sebuah kerangka acuan kerja program kebaikan gizi masyarakat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Mengapa kegiatan dilaksanakan? B. Siapa yang melakukan kegiatan? C. Di mana kegiatan dilaksanakan? C. Biaya yang diperlukan. Serta E. Bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan? Berikutnya ini yang menjawab adalah Mbak siapa? Mbak Ayu atau Mbak Dwi? Sepertinya saya ya. Kan?
Dijawab. B mungkin ya. Siapa yang menjadi pelopor kegiatan? Yang mana? B. B. Siapa yang menjadi pelopor kegiatan? Oke, betul. Kecuali ya. Oke, betul. Nah, di dalam KAK atau kerangka acuan kerja itu memuat 5W2H. Ada what, why, who, when, where, how, dan how much. Di mana what itu berupa definisi kegiatan. Jadi kegiatannya itu apa sih? Gitu. Outputnya apa? Nah, ini dicantumkan di situ. Lalu why? Kenapa kegiatan itu dilaksanakan? Dan apa hubungannya dengan program yang tidak dicapai? Nah, ini biasanya jatuhnya di latar belakang ya. Ini why. Lalu ada who. Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pencapaian output? Nah, siapa yang terlibat di dalam kegiatan tersebut? When? Kapan sih dilakukannya? Jam berapa? Seperti itu. Where? Di mana tempatnya? Lalu ada how. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah misalkan program A, apakah dilakukan dengan CTJ? Cara matanya jawab. Ataukah dengan bermain peran? Ataukah dengan apa? Seperti itu. Ataukah ceramah? Apakah talk show? Seperti itu ya. Lalu how much? Berapa biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya? Berapa besaran biaya? KAK itu sama dengan Mbak Ica. Iya, Mbak Dewi. Apakah sama KAK Jentor? Nggak tahu. Sama. Ya, sama. Jadi KAK Jentor itu sama. Bedanya apa sih? Di bahasa Inggrisnya aja. Kalau Tor pakai bahasa Inggris, term of reference. Jangan KAK pakai bahasa Indonesia. Yang penting adalah muatannya. 5W dan 2. Nah, begitu. Oke. Next. Masih ada yang bingung tadi konsep ini? 5W2H. Mbak, siapa ini? Mbak Ica. Sudah Mbak, sudah paham. Udah ya. Mbak Ayu, Mbak Jui. Ya, Mbak. Oke. Kita lanjut ya. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari disusun atau dibuatnya KAK adalah ini gilirannya Mbak Ica ya. Adalah apa, Mbak? A. Sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan dan tidak didukung komponen input. B. Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahan. C. Alat bagi perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan dari sudut pandang keterkaitan dengan tugas pokok dan selisih. D. Alat bagi pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan. Atau E. Apa saja input atau tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output. A, sebagai informasi. Sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan. Dan kenapa pilih yang A? Karena yang lain masih masuk bagian untuk tujuan dibuatnya kerangka acuan. Oke. Jadi yang di A ini loh kata kuncinya. Tidak didukung. Jadi tidak bisa dong KAK kita lakukan, kita laksanakan tanpa ada komponen input yang
menyertai. Karena komponen inputnya ini apa aja sih? Isinya tahapan-tahapan. Begitu. Oke. Nah, ini adalah tujuan disusunnya KAK. Ya, jadi sudah saya sebutkan ya. Sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan dan didukung oleh komponen input. Jadi tadi kesalahannya adalah penulisan tidak didukung ya Mbak Ica. Ya, Nomor betul. 2, alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahan. Yang ketiga, alat bagi perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan dari sudut pandang keterkaitan dengan tupoksi. Yang keempat, alat bagi pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan. Serta yang terakhir adalah tahapan yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output. Oke, next, Mbak Ayu. Bisa dibaca Mbak Ayu soalnya. Berikut ini yang termasuk dalam syarat-syarat penyusunan kerangka ajuan kerja adalah Yang mana? A. Dibuat input. B. Tahapan aktivitas untuk mencapai keluaran harus diuraikan secara detail dalam TOR, yaitu tahapan untuk pelaksanaan, termasuk jenis komponennya, apakah komponen utama atau komponen pendukung. C. Apabila dalam pencapaian output melalui sub-output, maka masing-masing sub-output beserta komponen harus diuraikan detail dalam laporan. D. Jumlah dana dibutuhkan untuk pencapaian output harus dirinci dalam RAB TOR dan ditandatangani oleh Dinkes. Atau E. Terdiri dari kegiatan primer, sekunder, tersier, beserta rincian pembiayaan. B, Mbak. B. Alasannya? Karena paling panjang. Komponen sama output. Oke, ya betul. Tapi jangan sampai menjawab ini karena yang paling panjang ya. Kebetulan aja ini yang paling panjang. Oke, aduh kepotong lagi nih. Nah, ini adalah syarat-syaratnya ya. Pertama, store itu dibuat per output, bukan dibuat per input. Nah, masa sih setiap tahapan dibuat store-nya? Kan tidak mungkin. Tapi keluaran apa sih yang diinginkan? Kegiatan apa sih yang dilakukan? Itu dibuat store-nya. Begitu. Lalu tahapan untuk mencapai keluaran harus diuraikan secara detail dalam TOR, yaitu tahapan dan waktu pelaksanaan termasuk jenis komponennya, apakah utama atau pendukung. Lalu apabila dalam pencapaian output melalui sub-output, maka masing-masing sub-output beserta komponen harus diuraikan detail dalam TOR. Lalu dana yang dibutuhkan dirinci dalam RAB dan ditandatangani oleh KPA atau eselon 2. Kalau di Puskesmas dia siapa? Kapus, kepala puskesmas. Kapus. Terus kalau dia di rumah sakit, siapa yang menandatangani? Kalau di rumah sakit, direktur itu ya, direktur rumah sakit. Oke, next. Adapun tujuan dari RAB adalah A. Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR. B. Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung suatu output dalam TOR. C. Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam TOR. D. A dan B benar. E. Semua benar. Ini gilirannya siapa ya? Saya. Mbak Dwi. Ya, aku siapanya Mbak. Apa ya? Semua benar. Semua benar, oke. Ya, betul. Semua benar. Jadi tujuannya ada 3 ya.
Tujuan yang pertama, alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan jalan tol. Yang kedua, alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung, serta menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam tol. Jadi RAB ini apa sih? Rancangan Anggaran biaya. anggaran biaya. Jadi RAB ini harus disusun oleh puskesmas. Dia mau nyusun semuanya, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit ataupun dinkes ya. Dia mau nyusun RAB. Nah, tujuannya untuk apa? Sehingga terarah nanti pada saat melakukan kegiatan. Oh, anggaran sekian nih tujuannya untuk kegiatan ini nih. Begitu. Oke, Mbak Ica. Kerangka acuan kerja kementerian lembaga memiliki format umum, di mana setelah judul kegiatan selanjutnya yang harus diuraikan adalah A. Latar belakang, B. Kementerian, C. Penanggung jawab, D. Gambaran umum, E. Gambaran khusus. Latar belakang. Latar belakang. Oke, kita buka ya formatnya. Nah, ini adalah formatnya, Mbak. Jadi, gampangannya kalau kita ini membayangkan, itu sama kayak kita menyusun skripsi, itu kan di setelah judul itu kan pasti ada ininya, apa namanya, kampusnya, nama universitasnya kan begitu. Nah, ini sama seperti ini. Tapi nanti kembali lagi ya ke masing-masing kabupaten kota itu penerapan format KAK-nya seperti apa. Nah, kalau yang ini adalah format bakunya. Seperti itu. Nah, untuk yang latar belakang, itu harusnya nanti masuknya di... Bentar. Ini kalau hasil ini kan output ya. Kayaknya kalau yang dari Kemenkes ini dia tidak ada latar belakangnya. Jadi langsung programnya itu berupa apa? Outputnya ini berupa apa? Programnya ini berupa apa? Outputnya nanti di sini jatuhnya. Di apa indikator kinerja kegiatan. Nah, ini hasilnya yang diharapkan apa? Lalu ada unit yang terkait, kegiatannya berupa apa? Lalu ada indikator kinerja kegiatan. Indikator ini seperti ini, Mbak. Misal, 80% setelah dilakukan kegiatan apa, itu masyarakatnya jadi apa, seperti itu. Nah, kalau satuan ukur dan jenis keluaran ini biasanya berupa seperti kayak orangnya itu berapa cakupannya, seperti itu. Ini hampir mirip yang ini. Bingung nggak ya? Nggak kan? Ada yang bingung nggak? Mbak Ica, Mbak Dwi, dan Mbak Ayu. Nanti dibaca lagi, Mbak. Oke. Ini gilirannya Mbak, siapa ini? Mbak Ayu ya? Bahan atau sediaan yang dimasukkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi, dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan pada kondisi baik disebut dengan Kosmetika. apa, Mbak Ayu? Kosmetika. Oke, kosmetika. Oke, kosmetika. Jadi di sini kosmetika ini peraturannya sudah tertulis dalam Permenkes nomor 63 tahun 2013 ya, tentang izin produksi kosmetika, serta Permenkes nomor 26 tahun 18 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Oke, Mbak Dwi, kadar maksimal zinc dalam kosmetik jenis tabir surya berdasarkan peraturan Kepala Badan POM
tentang bahan kosmetik adalah berapa persen? Ini pernah keluar di dalam FR, monggo dijawab. 10. 10, oke, saya kunci dulu ya. Saya kunci dulu. Itu tadi yang apa, Mbak? Yang zinc ya. Ini siapa nih? Oke, 10 ya. Nah, ini harusnya 20, Mbak. Oke, sekarang Mbak Ica. Kadar maksimal titanium. Ini harusnya tahu nih. Lupa. Titanium Heeh. 20 mungkin, kalau nggak 15. Tadi yang 20 sudah diambil zinc. Titanium selisih sedikit. 25. Ya, 25 titanium. Nah, ini adalah tabelnya. Ini sempat dan pernah keluar di FR. Mungkin jadi nanti teman-teman baca sekilas aja. Oke, next sekarang. Industri kosmetika sebagai pemilik nomor notifikasi yang memiliki beberapa sarana produksi atau yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika lain di wilayah Indonesia dapat diberikan izin edar melalui pemberian satu nomor notifikasi. Nah, ini diberikan kepada industri kosmetik sebagai pemilik nomor notifikasi yang telah memiliki sertifikat. Mbak, ayo, apa? Apa ya? Ini beberapa sarana produksi yang kontrak. Apa, BPOM. BPOM itu apa tadi kepanjangannya? Balai Obat dan Pengawas obat makanan. Obat dan Makanan. Jadi jelas bukan. Iya. Sertifikatnya adalah CPKB. Apa kepanjangannya CPKB, Mbak Ica? Cara pembuatan kosmetik yang benar, yang baik. Jadi tadi kita kenalnya ada CPOB kalau di obat. Nah, kalau di kosmetik kita mengenalnya dengan CPKB. Nah, di dalam CPKB itu memuat apa? Standar mutu dan keamanan dari kosmetik tersebut. Nah, ini memuat ketentuan mengenai apa sih? Nama industri, pemberi kontrak, penerima kontrak, nama kosmetik, dan masa berlaku perjanjian kerjasama. Oke, nomor 69 terakhir. Terakhir apa masih ada nih? Permohonan pembaruan notifikasi untuk kosmetik yang akan habis masa berlakunya diajukan paling lambat berapa lama, Mbak Dwi? Empat, 5, 30, 60, 120, 180. 120 hari. 120 hari. Oke, kita lihat jawabannya ya. 30 hari. Nah, ini peraturannya adalah nomor 21 tahun 22 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Jadi, paling lambat 30 hari kalender sebelum habis masa berlaku notifikasi. Biasanya kalau 30 hari kalender ini Sabtu Minggu tidak dihitung. Jadi hitungnya adalah hari Senin sampai Jumat. Nanti bisa dibuka dan dilihat, diingat dan dipelajari. Takutnya nanti disuruh menghitung begitu ya. Oke, next. Mbak Ica. Oke, bisa dibaca Mbak satu soal. Sekarang wanita.
Seorang wanita berusia 22 tahun datang ke rumah sakit untuk melakukan MRI scan (MRI) dikarenakan tulang belakangnya yang sakit. Pasien tersebut termasuk dalam golongan yang memiliki status ekonomi di bawah rata-rata. Untuk mengurangi beban tanggungan pasien, maka pihak rumah sakit mengajukan pasien untuk mendaftar terlebih dahulu ke Gejala. dalam program BPJS sebelum melakukan pemeriksaan MRI. Terus? Oke, ini adalah case-nya. Ini soalnya. Silahkan dibaca lagi. Berdasarkan skenario di atas, apabila pasien telah menjadi anggota BPJS, maka pasien akan memiliki hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS. Hak yang akan dimiliki oleh si pasien sebagai berikut kecuali mendapatkan kartu bukti sebagai bukti syarat untuk memperoleh pelatihan kesehatan, memperoleh perubahan data baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, atau pindah vaskes, memperoleh manfaat, informasi tentang hak dan kewajiban, serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan fasilitas yang bekerja sama BPJS Kesehatan, menyampaikan keluhan, pengaduan, kritik, saran. Kecuali apa ya? Melaporkan bisa dirubah lewat DKN. Benar. Yang A mungkin, tapi kan harusnya dapat kartu peserta, tapi nggak perlu dapat kartu juga sih Mbak. Kalau berobat kan, pakai Ini NIK kan juga bisa. Iya, bisa. Yang mana ya? Apa B. ya? Yang mana? Yang B. Kenapa yang B? Oh, kan nggak perlu pernikahan, perceraian. Ini aktor ini pernah keluar soal seperti ini. Jadi, kalau ketemu soal seperti ini, saran saya baca dulu soalnya. Lalu berikutnya, ini teman-teman highlight. Berikutnya adalah kecuali. Nah, kalau bukan nggak berarti apa? Kewajiban. Kewajiban, sayang. Kewajiban. Nah, apa sih kewajibannya kita sebagai peserta BPJS? Yang B dong, melaporkan perubahan data peserta. Oke. Mana yang simple text-nya? Melaporkan data peserta. Nah, tunggu. Bingung ya? Bingung nggak? Ini kan hak. Soalnya dia kan mintanya kan hak. Ya kan? Terus di sini bunyinya kecuali. Mendapatkan kartu peserta. Haknya dia dong. Boleh. Meskipun sekarang bisa berlaku virtual account. Hanya dengan menunjukkan saja sudah boleh. Tapi boleh nggak dia dapat kartu peserta? Berhak nggak? Berhak. Nah, sedangkan
melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, atau pindah fase tingkat 1. Ini adalah kewajiban. Karena apa? Ini adalah memperbaiki database. Misal, dia sekarang di Puskesmas Menur. Harusnya di Puskesmas Menur. Tapi dia mau pindah ke Puskesmas Kepote. Otomatis kan dia harus melaporkan. Apakah dia dilayani? Tetap dilayani. Karena setahu saya Puskesmas tidak boleh menolak. Dia tetap melayani. Nah, ini loh. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tetap dilayani. Tapi konsekuensinya apa? Ya dia harus mau dong pindah fasilitasnya ke Putih, bukan di Menur. Nah, artinya itu kewajibannya dia untuk melakukan updating data. Jadi bukan lagi ranahnya di hak, melainkan kewajiban. Nah, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan. Boleh dong dia bertanya, saya BPJS kelas 1, saya dapatnya apa saja? Saya harus membayar berapa saja? Nah, termasuknya juga masih di hak. Kemudian menyampaikan keluhan atau pengaduan kritik saran, boleh enggak? Boleh. Itu haknya dia. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Ayu, Mbak Jui, Mbak Ica, Belum ada. belum ada. Atau hari ini soalnya mudah-mudah sekali. Mudah, cuman lupa aja. Oke, berarti udah siap ya. Mbak Ayu, saya mau tanya nih. Kan tadi udah dibacakan yang untuk kisi-kisi Adminkes. Kira-kira dari TM selama ini yang belum masuk ke dalam kisi-kisi itu yang apa? Yang mana? Bentar, Mbak. Bingung kok, Mbak. Yang mana ya? Banyak materinya. Jaga program. Itu tadi yang Mbak Dewi jelaskan tadi masuk kompetensi umum ya berarti Mbak ya? Masuk di KAK dia. Ada KAK, ada farmasi. Laporan biasanya kebijakan. Atau mungkin bisa share screen ya, Mbak ya? Bisa share screen nggak? Kita lihat bareng-bareng ya. Tak tutup dulu. Ini di WA soalnya Mbak. Saya screenshot. Oh iya, nggak apa-apa, di share screen aja. Ya Mbak. Bagikan foto. Di share screen dulu. Bentar Mbak. Saya cari Sudah muncul lah Mbak. Sebentar ya, tak cari. Sudah, tapi kecil banget ya, Mbak. Terus. Iya. Nih yang administrator kesehatan. Yang ini Mbak. Nah, yang di screenshot. Ini emang kepotong separuh gini kah? Enggak. Ini kan panjang tulisannya. Oke. Nah. Enggak. Kelihatan Mbak. Ini dari yang mana ini? Penyusunan rancangan. Penyusunan Ya, rancangan. Iya. Penyusunan rancangan kerangka acuan penyusunan kebijakan program upaya kesehatan.
program sumber daya manusia kesehatan, program kesehatan. Ini terkait sama KAK ya. Kerangka acuan kegiatan, kerangka acuan program itu sama. Lalu pengumpulan dan pengolahan bahan, literatur laporan dan rangka penyusunan kebijakan program. Ini terkait pengumpulan data itu loh Mbak. Pengumpulan dan pengolahan bahan literatur. Pengumpulan data. Sudah pernah kan ini saya jelaskan? Materi awal. Ya, waktu bersama masuk di situ. Oh iya, Mbak. Terus Terus lanjut, Mbak. Ini kan ada, ini yang mana nih? Ini ya, kompetensi khusus nih ya, pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan. Nah, kalau kebijakan program kesehatan itu teman-teman, ini menurut saya ya, itu teman-teman bisa lihat di kayak SDG seperti itu, SPM, nah itu dipelajari lagi. Jadi kan kalau sekarang kan kayak stunting itu apa nih tahun depan kan pengennya kan zero stunting di tahun 24. Nah itu coba teman-teman lihat lagi, update lagi itu. Lalu pelaksanaan penilaian dalam rangka perizinan rumah sakit puskesmas kesehatan praktek. Ini kan tadi sudah ya, yang perizinan rumah sakit. Iya. Tadi kan sudah saya kasih tahu ininya UU-nya. Nah itu teman-teman baca lagi. Kalau tadi kan cuma ada klasifikasi rumah sakit, jenis rumah sakit seperti itu. Nanti coba dilihat untuk balai kesehatan ya, sama praktek Pengobatan dokter atau klinik. Lalu ada pelaksanaan penilaian pemberi jasa dalam penerbitan SIP. Nah, ini maksudnya SIP itu penilaiannya seperti apa? Kayaknya ini juga terkait sama kredensial itu loh, kredensial untuk yang pemilik SIP itu loh. Itu kayak alur penerbitan SIP itu nanti dibaca lagi ya. Pelaksanaan akreditasi kemarin sudah kan ya. Di modul itu juga ada loh Mbak akreditasi. Yang aku share itu ada akreditasinya ada. Terus SIP itu ada juga. Terus ini kan akreditasi ya. Akreditasi FASDUP ini dibaca lagi. Itu juga ada di modul. Mungkin nanti itu, kalau akreditasi ini yang paling baru punyanya Dirjen itu loh, yang punya Puskesmas itu. Sudah pada punya belum? belum. Belum ya. Nanti tak share nanti ya. Iya, Mbak. Terus apa lagi nih? Ya, Mbak. Kalau yang akreditasi ini tadi yang itu tadi, kalau Puskesmas itu yang terbaru itu. Terus apa ini? Pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terikat dalam bidang kesehatan. Nah, kalau sertifikasi ini sertifikasi ini kayaknya kayak dia ikut pelatihan itu loh. Yang saya kayaknya pertemuan yang kemarin itu yang ada bahasan dia ikut pelatihan itu loh. Adminkes yang ini itu fungsinya sebagai apa? Ingat nggak? Oh iya. Yang penunjang itu loh. Ya itu masuk ke situ. Terus penyusunan laporan. Nah ini kalau laporan itu di mana itu di modul itu ada formatnya penyusunan laporan. Atau enggak nanti kalau masih sempat atau teman-teman itu ya minta tolong kalau sudah keluar tanggal ujiannya diinfokan ke Mas Ari. Nanti kalau sempat saya buatkan soal biar di-share sama Mas Ari. Jadi kita bikin kayak ini loh, kayak apa? Kayak Google Form gitu loh. Jadi saya juga bisa lihat nilainya teman-teman. Teman-teman bisa ngisi itu juga. Nanti kalau sempat tak buatkan gitu ya. Ya, boleh. Mbak,
Kayaknya udah ya Mbak ya, apalagi ini. Ini yang Itu. kemampuan ini bukan punya aku kan, bukan adminkes kan ini yang bawah ini. Penyusunan kebijakan, oh bukan nih. Dan Bukan, yang Mbak. terakhir sampai Penyusunan terakhir sampai di Sampai penyusunan laporan. laporan. Jadi kayaknya yang belum tersentuh nih kayaknya penyusunan laporan ya. Atau sudah pernah? Belum. Belum ya? Tapi di Belum. modul itu ada kok, modul yang terakhir Iya, yang ada. jelas Mungkin apa ya? baca Benar ya? mood ini. Iya, ada. Nah, itu Ya. ada penyusunan laporan. Laporan itu kalau di puskesmas kita mengenalnya dengan LHK, laporan hasil kegiatan. Jadi di situ sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih sama ini, kayak laporan-laporan pada umumnya. Jadi ada kayak kegiatan itu dilaksanakannya kapan, hari, terus tujuannya apa, sasarannya siapa, lalu proses pelaksanaan kegiatannya itu seperti apa, kendala dan hambatannya apa, terus feedbacknya itu bagaimana. Kayaknya udah itu aja. Sama penanggung jawab kegiatan tersebut siapa, begitu sih. Hanya seputar itu. Jadi umpama gitu masih bisa direka-reka gitu loh, dinalar begitu. Nanti teman-teman baca-baca lagi ya, ini kurang sedikit waktunya untuk ujian. Oke Mbak Ayu, terima kasih. Mungkin ada yang Mbak. ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya cukupkan pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini berguna dan banyak keluar nanti saat ujian. Dan semoga teman-teman nggak lupa. Amin. Amin. Sehingga nanti ujiannya bisa lancar, bisa memperoleh nilai yang terbaik, dan diterima sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Amin. Amin. Nah, nanti minta tolong ya diinfo ke Mas Ari untuk jadwalnya ya. Nanti kalau teman-teman memang berkenan, nanti kalau sempat saya buatkan Google Form gitu, mini kuis lah intinya. Ya, Mbak. Jadi bisa untuk review-review lagi. Oke, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat beristirahat, selamat berhari Senin untuk besok. Terima Jangan lupa kasih. semangatnya tetap dijaga. Jangan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Ya. Siap. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Mbak Dewi, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya.